Pemirsa, unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan elemen buruh diwarnai kericuhan. Dalam aksi ini, massa menolak Presiden 3 periode dan menuntut pemerintah segera menstabilkan harga. Aspirasi kita. Ketegangan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa terjadi di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ini ditangkap dan dibawa paksa petugas untuk dinaikkan ke dalam mobil tahanan. Dalam aksi kali ini, sejumlah perwakilan mahasiswa dan buruh juga diberi kesempatan bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko untuk menyampaikan tuntutan mereka. Kami selaku pimpinan DPR berdua dengan Pak Rahmat Gobel barusan menerima aspirasi tersebut, dan kami ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian masukan kami di DPR untuk kemudian kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah. Demikian. Aliansi Mahasiswa Indonesia kembali menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak isu Presiden 3 periode dan menurunkan harga sembako dan juga BBM. Seluruh pengunjuk rasa berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata atas tuntutan yang mereka sampaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Rosa akan kembalikan uang dari robot DNA Pro yang digunakan sebagai honor menyanyi pada acara akhir tahun lalu. Rosa juga mengaku tidak kenal dan tak punya hubungan dengan DNA Pro. Hampir 3 jam di Bareskrim Polri terkait keterlibatannya dalam dugaan kasus aliran dana investasi bodong DNA Pro. Rosa mengaku dirinya hanya menjadi pengisi acara kegiatan DNA Pro di Bali pada akhir tahun lalu. Dia juga akan bersikap kooperatif dan siap mengembalikan honor manggung dari DNA Pro ke Bareskrim. Selain Rosa, Bareskrim juga memeriksa sejumlah publik figur yang diduga terlibat kasus ini. Di antaranya musisi DJ Una, Yosi Project Pop, hingga aktor Billy Syahputra. Iya, itu keterkaitan karena saya ditanyain keterkaitannya apa. Keterkaitannya apa? Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus udah gitu jadi cuman 1 kali nyanyi di acaranya itu aja. Ada berapa pertanyaan? Waduh, nggak ngitung. Pak. Iya, kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Ada deh. Ada lah. Sementara itu, Bareskrim Polri menahan adik Indra Kents, Natania Kesuma, usai diperiksa sebagai tersangka kasus binomo. Natania Kesuma dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Natania Kesuma menyusul sang kakak Indra Kents ke penjara setelah diperiksa Bareskrim sebagai tersangka kasus binomo. Natania ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan karena diduga ikut menerima aliran dana dan aset dari Indra Kents. Natania mengaku punya akun kripto yang dimiliki bersama kakaknya dengan aset senilai 35 miliar rupiah dan menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 9,4 miliar rupiah. Adapun peran NK yang pertama adalah menerima aliran dana dari tersangka IK sebesar 9.434.436.000 rupiah. Kemudian tersangka IK membeli rumah atas nama NK. Kemudian yang ketiga adalah memiliki akun kripto di Indodax dan mendapatkan aset kripto sebesar 35 miliar dari tersangka IK. Atas perbuatannya, Natania dijerat pasal berlapis, salah satunya pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Sebelumnya, Bareskrim juga menahan kekasih Indra Kents, Vanessa Kong, dan ayahnya, Rudianto Pei.
Vanessa Kong diketahui menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,1 miliar rupiah dan sebidang tanah di wilayah Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah. Sementara ayah Vanessa, Rudianto P, menerima aliran dana dari Indra Kents senilai 1,5 miliar rupiah dan membantu menyamarkan hasil kejahatan Indra Kents dalam bentuk pembelian 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar. Sama seperti Natania, Vanessa dan Rudianto terancam penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Cika diperiksa sebagai saksi kasus pengeroyokan yang melibatkan bos PS Store, Putra Siregar, dan artis Rico Valentino. Mbak Cika, datang kamar sedikit, Mbak. Didampingi kuasa hukum, selebgram Chandrika Cika penuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait pengeroyokan pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Kebayoran Baru. Pengeroyokan melibatkan pengusaha PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino hingga jadi tersangka. Usai diperiksa, Cika bungkam saat ditanya oleh awak media. Namun kuasa hukum menyatakan Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. 20 pertanyaan, terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak berwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Jika kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban, Bang? Pertanyaannya, Bang, berapa pertanyaan, Bang? 20 pertanyaan. Ayo, minta jalannya, Mas. Putra Siregar dan Rico Valentino ditahan 20 hari di Polres Jakarta Selatan setelah menjadi tersangka pengeroyokan. Keduanya mengeroyok seorang pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Senopati 2 Maret lalu. Putra dan Rico terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pornografi Francisca Chandar Novitasari alias Siska E dituntut 1 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Siska E bersalah mengunggah dan memproduksi konten pornografi. Jaksa penuntut umum menilai Siska E melanggar pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tuntutan ini merupakan satu dari 3 dakwaan alternatif yang telah diajukan jaksa sebelumnya. Siska E langsung mengajukan pledoi meminta Hakim Pengadilan Negeri Wates meringankan tuntutan jaksa. Menurut kuasa hukum Siska E, Afang Reza, ada 3 poin yang dapat meringankan Siska E, yaitu masih kuliah, memiliki adik yang harus dinafkahi, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Siska E diseret ke pengadilan lantaran mengunggah konten porno di media sosial. Ia sendiri yang memproduksi dan menyebar luaskannya. Cukup? Dan belum.